Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi pembawa kebenaran, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dengan berharap syafaatnya di hari kiamat kelak, semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya akan membawakan tema ceramah tentang ilmu. Ya, mungkin ilmu tidak asing bagi anak-anak, pemuda, bahkan penjuru dunia semuanya tahu apa itu ilmu. Ilmu banyak macamnya. Ada ilmu agama dan umum. Ilmu agama itu adalah ilmu yang biasa dikaitkan tentang agama, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu yang menuntun kita untuk ke dalam jalan yang benar. Sebagaimana contohnya kita mengetahui ilmu bagaimana cara sholat yang benar, karena sholat itu hanya sangat sakral. Sholat itu adalah yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus mengetahui pergerakan sholat yang sebenar-benarnya. Ilmu itu sangatlah berperan penting bagi kita semuanya untuk menjalani hidup di dunia ini. Karena apa? Dengan tahunya ilmu, dengan banyaknya ilmu, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga dengan adanya ilmu kita akan tertuju kepada jalan yang benar dan jalan yang lurus, tidak akan tersesat. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak akan tahu apa manfaat tersebut dan tidak akan menggunakannya dengan benar. Maka hal yang sekiranya ia perbuat akan mendapat pahala, tapi malah mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan dosa dan tidak mendapat apapun itu juga bisa. Begitu. Mengapa ilmu sangat penting, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku sekalian? Sangatlah penting, maupun di dunia dan akhirat nanti. Jika di akhirat itu untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dunia itu untuk kita perjalanan hidup kita, untuk tabungan kita, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita menjalankan kebenaran setiap harinya, kebaikan setiap harinya untuk tabungan kita di akhirat nanti. Sebagaimana ada hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Mengapa dengan ilmu sedemikian rupa? Karena ilmu sangat berperan penting. Sudah kita jelaskan tadi awal. Ilmu di dunia, kemana-mana kita butuh ilmu. Di mana-mana kita butuh ilmu. Kita bekerja kantoran dan lain sebagainya itu butuh ilmu.
Makanya orang petani dan pejabat itu sangat beda jauh, Pak. Mengapa beda jauh? Petani mempunyai ilmu untuk menurunkan buah, contohnya kelapa sawit. Petani mempunyai ilmu untuk menurunkan buah. Nah, menurunkan buah tersebut banyak taktiknya, banyak triknya, sehingga tidak semua orang bisa. Beda sama orang pejabat. Pejabat mempunyai ilmu sendiri. Ilmu apa? Yaitu ilmu politik, ilmu apa saja yang sekiranya menggeluti politik untuk kemajuan negara kita. Itu ilmu umum. Beda lagi dengan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang mempelajari tentang agama. Contoh, salah satu pelajaran tentang agama, ilmu agama yaitu tentang sholat, toreko, hakikat, syariat, dan sebagainya. Ilmu fikih itu pun ada berbagai tingkatannya, dari yang rendah sampai yang tinggi. Maka dari itu ilmu fikih dan ilmu tauhid itu sangatlah penting, sangat diwajibkan untuk kita mempelajari. Karena apa? Ilmu fikih itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Sebagaimana kita tiap hari melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu mengandung fikih. Contoh sederhananya, kita makan tidak berdoa, banyak yang bilang tidak elok, tidak baik. Maka dari itu banyak yang bilang sebelum makan maka berdoa, karena kalau tidak berdoa maka itu yang kenyang setan, bukan itu. Nah, selanjutnya untuk ibu-ibu, teman-teman, bahkan ibu-ibu yang belum yang mempunyai anak tapi anaknya pengen mondok, itu lepas, Bu. Karena apa? Anak ingin mondok itu sangat-sangat niat yang bagus. Beda dengan anak yang aslinya tidak mau mondok tapi dipaksa pondok. Contohnya seperti saya dan adik saya. Itu akan rasanya berbeda. Karena apa? Ilmu agama sangat-sangatlah bagus. Ilmu agama sangat-sangatlah penting, bahkan di pondok, di dunia akhirat, bahkan nanti di masyarakat saat terjun nanti pasti akan terasa itu bagaimana manfaatnya ilmu agama tersebut. Yang mungkin di pondok itu nakal gak masalah, tapi yang nanti di luarnya mungkin dia akan menyadarinya gitu. Karena menuntut ilmu itu tidak memandang usia. Tuntunlah ilmu dari kecil sampai tua. Bahkan tidak akan mengandung jarak. Menuntut ilmu, jarak sangat tidak dipermasalahkan. Mungkin zaman sekarang jarak itu permasalahan orang tua, karena tidak ingin melepas anaknya jauh dari pelukannya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Itu salah satu hadis yang mewajibkan. Nah, utlubul ilma walau bisin. Tuntunlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini salah satu hadis yang mencontohkan bahwa menuntut ilmu itu jangan memandang jarak. Jadi menuntut ilmu itu dimanapun kamu berada, tuntunlah ilmu tersebut. Tuntun ilmu tersebut. Mau ilmu itu seberang negara, bahkan sampai ke negara luar yang telah menjajah negara kita, itu bisa. Karena kita mengambil ilmu bukan mengambil hal-hal yang negatif. Karena ilmu di mana-mana itu sama. Karena kita ingin mencari ilmu yang sangat luas, sangat banyak, sehingga kita diharuskan untuk merantau kemana. Bahkan dari kecil sampai tua kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak memandang usia, sangat-sangat penting. Bahkan jikalaupun kita sudah mondok ataupun sudah sekolah lama, kita diwajibkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan sebagaikan pohon tak berbuah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya seperti pohon-pohon besar yang tumbuh atau hidup di sekitaran rumah panjenengan semuanya itu. Pohon-pohon yang besar tapi tidak berbuah, misalkan pohon rambutan namun tidak berbuah, sehingga isinya apa? Sampah yang tumpah, sampah yang jatuh, semi tumbuh, jatuh, tumbuh, kering, kebakar lagi. Mungkin begitu terus seterusnya itu pohon rambutan. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diwajibkan untuk menuntut ilmu, ketika telah mempunyai ilmu, sekiranya mampu dikit maupun banyak, itu diwajibkan untuk mengamalkan. Karena apa? Mengamalkannya ilmu itu tidak bakal hilang ilmu kita, bahkan
ilmu yang kita amalkan akan menambah banyak, tidak akan habis ilmunya. Berbeda dengan harta, dan harta berbeda lagi sama orang yang pelit. Maksudnya pelit itu ya malas itu untuk sedekah. Berbeda sama orang yang punya sedikit rezeki tapi mau sering sedekah, insya Allah rezekinya diganti oleh Allah bahkan 2 kali lipat, tidak terduga-duga. Begitu. Menurutmu tidak mana? Karena menuntut ilmu, contohnya seperti huruf alif, kita mau mengajar huruf alif ba ta kepada anak-anak TK, SD, lalu kita udah tua, tiba-tiba yang anak-anak tersebut, anak-anak kita yang telah kita ajarkan alif ba ta, mengajarkan lagi kepada orang lain alif ba ta, ilmu kita, alhamdulillah, pastinya nanti pahala kita mengalir, ilmunya akan bertambah. Begitu. Maka dari itu, marilah teman-teman atau siapapun itu, anak-anak ibu, teman-teman semuanya, apabila mempunyai adik yang masih kecil ataupun anak masih kecil, silakan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Apa maksud tersebut? Maksud tersebut yaitu adalah belajar di waktu kecil memang sangat-sangatlah susah, sangat-sangat sulit untuk dipahami, atau kita untuk mengukir di atas batu begitu sulit saat kita mengukir. Tapi setelah batu tersebut terukir maka akan lama membekas, tidak akan hilang, bahkan sampai tua pun ukiran tersebut jika disimpan masih akan utuh seutuh-utuhnya. Seperti kita menuntut ilmu di waktu kecil, memang kita sangat sedikit susah, bahkan ya banyak yang gampang untuk nyantol ya dalam menuntut ilmu agama dan macam-macam. Semua orang itu berbeda-beda. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kenapa? Kita susah untuk nyantolnya, tapi ingatnya itu bisa sampai tua. Dan berbeda dengan sudah besar, sudah geran, bahasanya wis gede, wis tua bahasanya ini. Udah besar, udah tua, itu menuntut ilmu memang sangat gampang saat dia memahami, mungkin langsung paham baru dengar mungkin istilahnya itu ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Maka dari itu belajar waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Karena kenapa? Karena kita belajar waktu besar itu akan sulit untuk mengingat, bahkan cepat lupanya. Begitu itu kalau belajar di waktu besar. Nah, salah satu lagi, sebelum ilmu kita terasah sangat banyak, hendaklah kita memperbaiki akhlak kita, memperbagus akhlak, tata krama kepada sesama semuanya, baik yang mempunyai ilmu, baik yang sekolah tinggi maupun sekolah rendah. Jangan pernah merendahkan salah satunya. Karena apa? Adab dalam ilmu sangat-sangat penting. Bahkan adab atau akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Sebagai hadisnya, adabul alimi khairum min ilmi min ilmi. Adabul alimi khairum min ilmi. Adabul alimi utawi adabe wong kang berilmu iku khairun luwih apik min ilmi tinimbang ilmu. Maksudnya apa? Adab, akhlaknya seorang yang berilmu itu lebih utama daripada ilmunya. Karena banyak kan sekarang kan, bahkan pejabat-pejabat besar ilmunya banyak tapi adabnya tidak ada, korupsi dan lain sebagainya. Itu apa bagus? Karena zaman sekarang orang pintar belum tentu benar, orang benar sudah tadi pintar, sulit mencari begitu. Maka dari itu adab, akhlak dikedepankan sebelum ilmu. Orang bodoh, orang belum, atau orang yang tidak sekolah sekalipun, tapi akhlaknya sangat-sangat mulia, kemana-mana dia nunduk. Ada orang tua bahkan orang muda kalau lihat dia lewat nunduk, tidak pernah membelakangi, bahkan tidak pernah dia marah-marah padanya, sehingga
berbicara lembut kepada sesama. Subhanallah, itu salah satu akhlak yang sangat mulia. Akhlak lebih utama dibanding dengan ilmu. Percuma ada orang yang mempunyai ilmu banyak tapi akhlaknya sangat minim, itu sangat disia-siakan oleh semua. Karena apa? Banyak, tidak semua di desa saya. Kalau mungkin teman-teman bahkan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian percaya, buktikan di desa-desa atau di daerah panjenengan masing-masing. Karena di desa saya sangat banyak kakak kelas saya yang dulunya sudah sarjana sampai rumah itu kenapa? Tidak ada kerjaan sama sekali. Hampir 1 tahun lebih banyak yang pengangguran, itu sarjana. Ya mungkin saya kurang tahu itu mengapa kok tidak dimanfaatkan di rumah itu, kenapa saya kurang tahu. Itu begitu. Ya untuk teman-teman mbak tahu ibu-ibu apabila punya anak untuk ingin mondok, lepas saja mondok, karena ilmu agama sangatlah penting, bahkan sebagai penolong buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena tidak menyanyiakan anak dan rezeki kita itu untuk anaknya sekolah, bahkan untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam. Mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rafiq Anwar, mahasiswa Ilmu Songong. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.